Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa seluruh pandangan, visi, dan tujuan pembangunan kita adalah terletak kepada kesamaan kita ketika mendirikan bangsa ini dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Ini adalah destinasi sebagai sebuah bangsa. Ini adalah amanat konstitusi, yaitu keadilan sosial. Ketika kita semua dan khususnya saya bertemu dalam ruang-ruang kehidupan dan ruang-ruang masyarakat di seluruh pelosok negeri ini, kita menemukan bahwa masih besar kesenjangan antara kehidupan yang layak, kehidupan yang makmur dan sejahtera dalam keseharian kita dengan cita-cita keadilan sosial itu. Besar harapan rakyat atas terwujudnya kebijakan yang mampu memahami apa yang rakyat rasakan. Kesenjangan itu masih terjadi dan menjadi tanggung jawab kita untuk berpikir dan memulai terus memperbaikinya. Maka tugas kita semua adalah untuk menutup kesenjangan antara niatan baik negara dan kenyataan sehari-hari yang dirasakan oleh rakyat dan masyarakat kita. Maka sekali lagi tugas kita adalah menutup kesenjangan antara rencana dan niat baik negara dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat kita. Inilah mengapa saya percaya betul bahwa kita harus terus menghidup-hidupkan kembali, merefleksikan kembali visi misi kita sebagai sebuah bangsa, terutama tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan. Dan yang terpenting adalah hari ini kita punya tanggung jawab bersama-sama menyambungkan modal kekuatan demokrasi kita dengan kesejahteraan dan keadilan. Demokrasi sebagai proses politik menjadi penentu kesejahteraan. Maka demokrasi harus melahirkan kesejahteraan. Pola relasi kekuasaan yang terbangun oleh demokrasi akan menjadi penentu distribusi sumber daya kita, penentu pembagian aset dan tanah. Demokrasi menjadi penentu terjadinya reforma agraria. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya muliakan, inilah yang kemudian harus terus kita perjuangkan bersama-sama. Karena kita berhasil membangun demokrasi ini dengan sangat baik. Kita melanjutkan kembali agar ukuran sukses demokrasi kita harus lebih dari sekedar equality of opportunity, tetapi lebih dari itu juga equality of outcome. Keadilan dan akses serta kesempatan harus didampingi dengan hasil kemajuan aset dan pendapatan warga. Kesuksesan demokrasi adalah mobilitas sosial semua warga. Para petani harus punya tanah, para petani juga harus memiliki aset untuk berproduksi secara baik. Petani sawit juga harus memiliki kebun, bahkan harus memiliki perusahaan pabrik sendiri. Begitu juga anak-anak para petani, nelayan, buruh, dan semua yang masih di dalam wilayah kehidupan marginal harus memiliki peluang, kesempatan, dan keberhasilan menjadi mobilitas vertikal yang memadai. Saya yakin berbagai ikhtiar telah menuju ke arah ini, tetapi masih begitu banyak tanggungan yang harus kita lakukan di dalam mengatasi keadaan ini.
Maka kita harus terus menjadikan visi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam upaya kita menghidupkan kembali tentang tujuan berbangsa dan bernegara. Bahwa kehadiran negara bukan hanya sebagai pengelola pasar, tetapi juga memberikan kekuatan peredam atas dampak-dampak negatif pasar. Negara juga harus membebaskan warga dari ketergantungan pasar, dekomodifikasi dan juga fungsi redistribusi. Negara harus mampu memanusiakan warganya. Negara harus terus hadir menjadikan kesejahteraan adalah hak semua warga bangsa.